Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1311 Transportasi ke Kerajaan Tata Ruang. Setelah kematian brutal orang suci spiritual dari sekte pembunuh orang suci itu, istri Minos menyaksikan dengan kaget pada golem di tempat itu. Mereka sudah mengira tempat ini berbahaya karena Minos mengingatkan bagaimana mereka harus bersikap di sini. Namun tak seorang pun dari mereka yang membayangkan bahwa jebakan di sana begitu mengerikan sehingga bisa melenyapkan para suci spiritual dengan cepat. Wanita itu tidak punya kesempatan. Bahkan jiwanya pun tidak bisa keluar dari tubuhnya tepat waktu sebelum makhluk-makhluk itu membantainya. Seorang suci spiritual dapat hidup dalam wujud jiwa di luar tubuhnya untuk sementara hingga mereka menemukan tubuh baru untuk dimiliki. Tapi meski dengan kemungkinan itu, wanita level 71 itu terbunuh dalam sekejap mata. Mengerikan, tempat itu berbahaya. Abi berkomentar kepada saudara perempuan haremnya sambil melihat ke arah Minos. Apakah kamu yakin kami bisa melakukan apa yang kamu rencanakan di sini? Maksudku, jika mekanisme perlindungan di tempat ini dimaksudkan untuk melindungi kerangka itu agar tidak dicuri. Mengapa kami bisa mengambilnya tanpa terluka? Minos lalu berkata, "Yah, mekanisme keamanannya adalah untuk mencegah orang asing masuk ke sini, bukan untuk mencegah pemindahan kerangka ini dari area tersebut. Jadi selama seseorang mengetahui cara kerja roda gigi di tempat ini, tidak ada bahayanya." Setelah mendengar itu, ketiganya merasa tenang, dengan cepat menyingkirkan wanita itu untuk mengalihkan perhatian mereka ke kerangka raksasa itu. Di sisi lain, Minos tidak membuang waktu dan dengan cepat mengambil cincin spasial dari wanita itu saat golem menghilang, kembali dari mana mereka datang. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya pada tujuannya di sana, kerangka raksasa di gunung ini. Untuk menghilangkan benda ini dari sana, dia perlu menghancurkan kristal yang berfungsi untuk menyamarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari tulang-tulang itu. Karena dia sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan, dia segera mulai memanipulasi mekanisme tak kasat mata di area itu, perlahan-lahan menyebabkan tempat ini berubah. Saat kristal meleleh, menetes ke area di mana jebakan berada, kerangka raksasa itu perlahan jatuh ke tanah di luar area di mana Minos dan istrinya berada. Mula-mula ia meletakkan ekornya yang panjang di tanah, mengikuti ujung tubuhnya ke yang lain sampai semua kristalnya meleleh dan ia benar-benar berada di tanah. Tubuhnya meringkuk ketika ini terjadi, karena beberapa binatang besar biasanya tidur. Namun, di saat yang sama, aliran kristal cair mengalir dari tempat itu, menuju ke medan magma di luar gua ini. Melihat ini, Minos menyadari bahwa pekerjaannya telah selesai. Dan sekarang dia hanya perlu menyimpan kerangka megah ini di kerajaan tata ruangnya. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita memindahkannya? Ruth bertanya. Merasa benda itu rumit dan tidak mudah dimanipulasi. Minos tersenyum padanya dan berkata, "Sentuhlah aku, mari kita pergi ke kerajaan tata ruang sebagaimana adanya." Ketiganya mematuhi laki-laki mereka, mengawasinya segera setelah itu meletakkan ujung kaki kanannya pada salah satu bagian kerangka itu. Setelah itu selesai, Minos mengaktifkan cincin kerajaan tata ruang, menyebabkan energi unik menutupi semua orang yang melakukan kontak dengannya sebelum memindahkan mereka ke sana. Benar, dalam sekejap mata, Minos, istrinya, dan kerangka besar itu muncul di dalam kerajaan tata ruang, di area yang berbeda dari tempat mereka biasanya tiba atau berangkat. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, kali ini Minos memiliki beban berat yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi, dia berteleportasi ke suatu tempat tanpa tumbuhan atau bangunan manusia di ruang itu. Di sana, kerangka yang tampak seperti milik burung raksasa tergeletak di tanah, tidak bereaksi aneh sama sekali. Tapi getaran bumi muncul setelah Minos muncul, sesuatu yang berhubungan dengan beratnya benda yang memiliki tulang dengan energi spiritual super padat itu sangat berat. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Gloria bertanya, melihat benda sebesar itu sepertinya telah ditampung. "Kami akan kembali dan melanjutkan perjalanan kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang, jadi jangan buang waktu lagi." Minos berkata sebelum menyentuh istrinya dan membawa mereka kembali ke area itu. Saat mereka pergi, sebagian energi spiritual di sekitar perlahan mulai berubah seolah terhubung dengan sesuatu yang berbeda. Benar, saat mereka muncul kembali di dalam gua sebelumnya, yang sekarang sangat kosong karena kurangnya kerangka raksasa itu, Minos dan para wanitanya segera berangkat. Mereka berjalan kembali dengan hati-hati seperti sebelumnya, dengan cepat tiba di tempat Maida dan Kila pingsan. "Apakah wanita itu melakukan itu?" Ruth bertanya sambil membungkuk di samping Kila dan memijat bulu oranye rubah ekor 9 ini. "Mungkin," komentar Minos, merasa teman seperjalanannya perlu waktu untuk istirahat. Dengan itu, dia memutuskan untuk mengirim mereka beristirahat di kerajaan tata ruang, lalu segera melihat istri mereka dan memberi isyarat agar mereka terbang. Mereka semua lebih cepat dari Maida, jadi bepergian sendiri untuk sementara waktu tidak akan menjadi masalah. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, mereka menghilang dari area di mana 3 orang suci spiritual dimusnahkan seolah-olah mereka bukan siapa-siapa.
Minos tentu saja menutup pintu masuk rahasia di sana, membuat tempat itu terlihat seperti gunung raksasa yang terbakar. Sementara itu, di markas besar Sekte Pembunuhan Orang Suci, seseorang bergegas ke kantor Master Sekte, merasa sangat gugup sambil membawa 3 lampu jiwa. Master Sekte, seorang lelaki tua berteriak ketika dia masuk ke sana. Orang-orang di sekitar tidak menghentikan orang ini, karena siapapun dari departemen orang tersebut dapat masuk ke sana tanpa basa-basi jika terjadi keadaan darurat. Dan melihat pelita jiwa di tangan orang seperti itu, tak lama kemudian beberapa dari mereka mengerti apa maksud semua ini. Apa masalahnya? Master Sekte mengerutkan alisnya. Berita dari medan perang? Apakah ada tetua yang mati karena Sekte Awan Abu-Abu yang terkutuk? Tidak, Ketua Sekte. Sesuatu yang aneh baru saja terjadi. 3 tetua tingkat rendah kita baru saja meninggal. Ucapnya sambil berkeringat, merasakan betapa buruknya berita ini. Penatua Lyons, Parker, dan Alvarez meninggalkan sekte itu beberapa hari yang lalu, diduga untuk mengejar seseorang di dalam kekaisaran. Tetapi kematian mereka terjadi dalam waktu beberapa menit satu sama lain, dan mereka mati seketika. Hanya Penatua Parker yang bertahan sedikit lebih lama, 1 menit. Apa? Di dalam kekaisaran? Kematian instan? Mengapa mereka tidak melarikan diri dalam bentuk jiwa mereka? Seseorang berhasil membunuh mereka sebelum mereka sempat. Orang-orang di sekitar mengomentari masalah ini. Sementara ketua sekte memasang ekspresi parah di wajahnya. Ketiganya hanyalah orang suci spiritual tingkat rendah. Namun setiap kultivator tahap ke-8 membawa beban besar di masa depan organisasi Flaming Empire. Jadi, kehilangan 3 dari orang-orang ini tanpa ada hubungannya dengan perang melawan sekte awan abu-abu sungguh mengerikan. Dia kemudian berteriak, kirimkan orang segera untuk menyelidiki masalah ini. Saya ingin tahu siapa yang berani memusnahkan anggota sekte saya secara brutal. Iya, ketua sekte. Bangkitnya dataran hitam bab 1312 tiba di Albano. 4 bulan kemudian, setelah berbulan-bulan sejak kepergian Minos dari sekte awan abu-abu, Lance perlahan mulai merasa gugup, tidak mengerti mengapa musuhnya masih hidup. Mereka telah mencoba menyebarkan berita tentang perjalanan Minos melalui kekaisaran ke sekte pembunuh suci berkali-kali dalam periode ini, tapi tetap saja, tidak ada apa-apa. Keluarga Minos di Flaming Empire memiliki lampu jiwa dengan status vital pemuda ini. Itu adalah sesuatu yang sudah lama dimiliki Maisi, sejak Minos mulai berkultivasi, sesuatu yang diberikan Dilian padanya. Ketika Lance dan stafnya mengetahui hal ini, mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Raja Stuart, inti keluarga Coleman tidak akan begitu tenang dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena itu, Lance tahu bahwa Minos masih hidup di suatu tempat, dan kebenciannya semakin meningkat setiap hari, membuatnya semakin stres. Apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang dari sekte pembunuh suci bisa begitu tidak kompeten melawannya? Dia menanyai anak buahnya saat dia mondar-mandir di kantornya, memberi isyarat. Mereka sangat pandai melawan kita. Tapi melawan kaisar spiritual belaka. Tidak, dia tidak bisa mereka bunuh. Katanya sementara ekspresi orang-orang di kantor itu sangat marah. Kami sedang menyelidiki masalah ini, Tuan Muda. Tapi tampaknya kelompok pertama yang melawan Minos tewas secara tiba-tiba. Setelah itu, sekte itu mengalihkan perhatiannya ke masalah tersebut dan mulai menyelidiki insiden tersebut. Seseorang berkata dengan suara rendah. Namun, alih-alih membalas dendam secara langsung, mereka sepertinya sudah menyerah untuk mengejar Minos, komentar orang lain. Sejujurnya saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sekte tersebut telah mengetahui rencana keluarga-keluarga itu bersama dengan AB. Yang pada saat ini telah menjamin pemusnahan mereka. Pemimpin dari sekte pembunuhan suci telah menyelidiki masalah ini. Ketika dia mengetahui kegilaan tersebut, dia mengamuk dan memerintahkan agar setiap orang yang terlibat harus dibunuh. Dia telah berjuang keras untuk memimpin sektenya menjadi salah satu dari 3 sekte terkuat di kekaisaran. Tetap saja, selusin orang idiot tiba-tiba mencoba menghancurkannya dengan bertindak melawan aturan gereja spiritual sialan itu. Itu tidak bisa diterima, oleh karena itu, dia membersihkan sektenya. Berharap untuk mengubur masalah tersebut dan menghilangkan ancaman dari gereja. Adapun Minos, dalam pandangannya, pemuda ini punya banyak potensi, namun tak sebanding dengan risiko dikaitkan dengan kegilaan AB. Jadi, dia hanya mencegah lebih banyak orang dari sektenya untuk mengejar kepala Raja Stuart. Pada akhirnya, bahkan dengan potensinya yang sangat besar, Minos hanyalah kaisar spiritual level 62, sedangkan Master Sekte adalah seseorang dengan level 79. Dia tidak bisa diganggu dengan serangga sekecil itu. Bagaimanapun, Lance dan kelompoknya terus membicarakannya, khawatir akan kegagalan langkah mereka. Sementara Lance khawatir, Minos diam-diam berjalan di punggung Maida bersama istrinya. Setelah situasi sebelumnya, Minos dan kelompoknya telah melakukan perjalanan melalui Flaming Empire, hampir melintasi negara bagian itu ke perbatasan dengan Albano dan Blackrock. Sementara itu, Ruth telah naik ke level 63 dan Kila ke level 59,
yang menjadi lebih mudah dengan pertarungan dan pelatihan yang mereka lakukan selama periode perjalanan ini. Tentu saja, mereka mengunjungi banyak kota dan bahkan daerah yang didominasi oleh makhluk spiritual selama periode ini, yang merupakan pengalaman luar biasa bagi mereka semua. Pada periode ini, mereka tidak harus menghadapi masalah seperti yang dihadapi Mino di Sekte Awan Abu-Abu, apalagi potensi persaingan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi Minos dan istrinya tidak pusing memikirkan tantangan yang ditimbulkan oleh situasi yang disebabkan oleh Maisi dan Oswald. Mereka hanya bertarung pada periode ini ketika mereka menghadapi penjahat, binatang buas, atau tantangan persahabatan, hal-hal biasa yang ditemui di seluruh dunia spiritual. Selain itu, mereka terus menerima berita dari kejadian yang lebih kritis di Black Plain dan Vogel. Menurut Dillian, Dataran Hitam sejauh ini tidak mengalami masalah, hanya mengikuti rencana pengembangan Minos tanpa penundaan. Adapun Vogel, Len telah memberitahu keempat orang yang melakukan perjalanan melalui kekaisaran bahwa keluarga bangsawan di negara bagian itu sudah beroperasi bersama, mengikuti perintah Majelis Vogel. Tidak hanya itu, mereka semakin yakin bahwa mereka membutuhkan Minos sebagai raja karena Flaming Empire terus-menerus menguji aliansi 4 kerajaan di utara. Oleh karena itu, ketegangan dan ketakutan akan perang berada pada tingkat yang tinggi di masing-masing negara bagian. Dan negara-negara tersebut semakin yakin bahwa mereka harus tetap bersatu untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Dan untuk itu, Vogel membutuhkan Minos dan Roser, Albano dan Blackrock membutuhkan Vogel dengan baik. Hasilnya, semua berjalan baik untuk rencana Raja Stuart, yang bepergian bersama ketiga istrinya yang cantik, setiap hari berusaha membuat Ruth dan Abby hamil. Tapi tentu saja, dia juga menjaga Gloria, yang kehamilannya sudah mengalami kemajuan sedikit. Dengan cara ini, keluarga Stuart akhirnya mencapai tujuan berikutnya sebelum kembali ke Dataran Hitam. Saat ini, mereka berada di punggung Maida. Menyaksikan binatang berbulu hitam ini menurunkan ketinggian terbangnya untuk mendarat di suatu tempat. Tidak ada yang bisa terbang di perbatasan Flaming Empire dengan kerajaan musuh di negara ini karena hal itu dapat dianggap sebagai target kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi Maida mengikuti perintah Minos, sehingga mereka bisa memasuki Albano melalui darat dan menghindari serangan dari kedua sisi di medan perang. Namun dalam melakukan hal tersebut, Minos dan istri-istrinya segera menyadari ketegangan di wilayah tersebut, di mana kedua belah pihak seolah-olah takut akan konflik yang satu dengan yang lain. Aliansi 4 kerajaan yakin bahwa perang akan pecah kapan saja ketika tentara kekaisaran bersiap menyerang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa kaisar tidak mempunyai niat seperti itu, jadi untuk saat ini, ribuan orang di perbatasan negara ini benar-benar percaya bahwa perang akan segera dimulai. Oleh karena itu, kawasan perbatasan negara ini dengan negara lain yang umumnya banyak konflik, saat ini sepi, sunyi senyap. Apakah ada yang melintasi perbatasan? Kedua belah pihak menyaksikan Minos dan keluarganya berlari menuju Albano. Biasanya, orang yang bepergian antar negara bagian akan menggunakan lokasi masuk unik yang lebih aman. Jadi, penampilan mereka di sana agak aneh. Tapi kedua belah pihak takut satu sama lain, jadi tidak ada yang mengambil tindakan apapun, memberikan jalan mudah bagi 4 manusia dan 1 binatang. Sepertinya Kaisar melakukan apa yang dia janjikan, hehe. Minos merasakan kabar yang diterimanya, menjadi puas dengan rencananya. Yah, aku akan segera menuai hasilnya. Tapi sebelum itu, aku harus memulai urusanku dalam keadaan ini. Dia memandang Abby dan tersenyum, siap mencari warisan Dewa Kematian. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1313 lokasi warisan Dewa Kematian. Saat Minos dan istrinya menjauh dari daerah tegang tempat pasukan Albano dan Kekaisaran Flaming memegang posisi mereka segera berhenti di semak belukar. Tidak sulit bagi mereka untuk sampai ke sana tanpa kesulitan apapun. Hampir tidak ada seorang pun, baik manusia maupun bukan manusia, yang berani mendekati kawasan perbatasan yang mereka lewati ini. Meski kedua belah pihak yang bertegangan tidak punya alasan untuk menyerang mereka tidak menghadapi masalah terkait makhluk lain yang mungkin ada di sana. Karena Minos berniat mengejar warisan Dewa Kematian, dia segera memutuskan untuk bertindak ketika dia berhasil lolos dari tentara dari kedua sisi konflik itu. Ketika Maida berhenti di hutan berwarna-warni, lembah dengan beberapa perairan, tempat yang indah, Minos menjauh dari istrinya dan melepaskan niat membunuhnya. Dia telah menginterogasi salah satu bawahan Dewa Kematian melalui mimpi tanpa batas selama warisan Dewi Kehidupan. Pada kesempatan seperti itu, orang tersebut memberitahunya sesuatu seperti niat membunuh yang kuat dapat menarik warisan. Menurut dia, jalan akan terbuka jika ada keakraban antar pihak. Oleh karena itu, Minos melepaskan seluruh niat membunuhnya, menyebabkan langit di area tersebut menjadi mendung seiring dengan perubahan tekanan atmosfer. Niat membunuh bukan sekedar perasaan yang mempengaruhi makhluk hidup. Hal tersebut mempunyai hukum alam tersendiri, dan hukum tersebut dikaitkan dengan sifat-sifat yang biasanya dianggap negatif, yang dapat menimbulkan teror pada orang-orang di sekitarnya.
Oleh karena itu, cuaca di daerah tersebut segera menjadi aneh, dengan bayangan besar menutupi beberapa kilometer persegi hutan tersebut. Pada saat yang sama, suhu mulai turun seiring dengan munculnya arus udara yang kuat sehingga menimbulkan suara-suara yang membuat takut orang dewasa saat melewati pepohonan. Hewan-hewan kecil di daerah tersebut, yang kecerdasannya terlalu rendah untuk mengetahui bahwa berada di dekat kemungkinan medan perang berbahaya, terkejut karena merasakan pertanda buruk dan dengan cepat mulai berlarian tanpa tujuan. Sementara itu, kilat mulai muncul di cakrawala, bersamaan dengan bayangan Minos yang bergetar dalam kabut gelap, sesuatu yang sungguh menakutkan. Jika ada orang yang tidak curiga muncul di sana pada saat itu juga, mereka akan bersumpah bahwa mereka bisa mendengar jeritan orang-orang putus asa yang datang dari bayangan Minos. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang hanya dilihat oleh mereka yang merupakan lawan atau tidak mengenal Minos sebagai istrinya. Bagi para wanita atau Maida ini, lingkungan sekitar tampak agak menyedihkan. Tetap saja, Minos tetap sama seperti biasanya, bahkan mengingat bayangan aneh di belakangnya. Di tengah semua ini, dia membuka tangannya dan merasakan keringat menetes di dahinya, karena tidak mudah untuk melepaskan begitu banyak niat membunuhnya sekaligus. Ayo, tunjukkan dirimu, Minos berpikir sambil memejamkan mata, mencoba merasakan sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Sementara itu, sekelompok penjaga dari tentara kerajaan Albano yang mengawasi kelompok Minos dari jauh memperhatikan fenomena di area tersebut. Saat mereka berada di area yang terkena dampak niat membunuh Minos, keenam orang itu gemetar ketakutan saat mereka menggigil. Mereka semua adalah kaisar spiritual tingkat tinggi dengan pengalaman ratusan tahun di dunia besar ini. Tapi tetap saja, saat mereka melihat ke arah Minos dan mendengar tangisan keputusasaan datang dari bayangannya, masing-masing dari mereka merasa seolah-olah akan membuat diri mereka sendiri ketakutan. Neguk, apa itu? Apa yang terjadi di sana? Salah satu dari mereka bertanya, merasakan kelemahan pada kakinya dan keinginan yang bertentangan untuk berlari. Aku tidak tahu, tapi itu bukan barang bagus, kata satu-satunya wanita di sana. Mungkin itu sekelompok kultivator jahat. Benarkah? Tapi ketiga wanita itu terlihat sangat cantik. Mungkin mereka mengorbankan salah satu dari mereka? Saya pernah mendengar bahwa orang-orang gila di sekte jahat itu bahkan secara sukarela melakukan pengorbanan manusia. Meneguk, tidak mungkin. Salah satu dari mereka kemudian memandang pemimpin mereka dengan ketakutan dan bertanya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku tahu tidak adil jika kita membiarkan seorang wanita dikorbankan, tapi kita tidak bisa memaksakan diri pada keyakinan orang lain. Individu terkuat di sana kemudian mengerutkan kening, berkeringat banyak. Setiap orang harus menanggung beban keputusannya sendiri. Ucapnya, terlalu takut untuk peduli dengan nasib tiga orang asing. Ayo pergi. Sementara itu, di belakang tempat Minos berdiri, Raja Stuart akhirnya mulai merasakan sesuatu. Hal seperti itu seperti sinyal samar yang datang dari utara, yang terlihat seperti iluminasi yang dipancarkan oleh suar, memancarkan sinyal ke arahnya setiap beberapa saat. Itu seperti niat membunuh, penuh kekejaman dan perasaan negatif. Tapi seiring berlalunya waktu Minos menjaga niat membunuhnya tetap terbebas, sinyalnya tampak semakin kuat. Di saat yang sama, hal seperti itu tampak tidak terlalu aneh, seolah-olah ada hubungannya dengan dia. Saat hal ini terjadi, Ruth, Abi, Gloria, dan Maida melihat fenomena aneh terjadi di sekitar Minos. Sinar hitam menerpa kening pemuda ini, namun tidak mengganggu kondisinya, hanya menyisakan bercak hitam kecil di kulitnya. Namun, saat aura negatif menyebar ke sekelilingnya, fluktuasi spiritual lain muncul dari salah satu jari Minos, menyebabkan fenomena tersebut membeku. Pada saat itu, ketiga manusia dan seekor makhluk spiritual menyaksikan lingkaran perak kecil muncul di tengah dahi Minos, mengelilingi titik hitam. Benda seperti itu tampak bergetar ketika dikepung tetapi segera menyerah, berhenti dalam bentuk trisula dengan separuh giginya hilang. Setelah semuanya selesai, Minos akhirnya membuka matanya. Kemudian, dia merilekskan tubuhnya, berhenti menstimulasi fenomena negatif di area tersebut. Tapi setelah melepaskan niat membunuhnya selama beberapa menit di sana, butuh beberapa waktu agar area itu kembali normal. Jadi tempat itu masih terasa sangat menyedihkan, sementara Minos memproses apa yang baru saja dia rasakan melalui indera spiritualnya. Dia melihat ke utara sekali lagi dan berpikir, warisan itu lebih dekat ke wilayah utara daripada yang kukira. Minos kemudian meletakkan salah satu tangannya di depan wajahnya dan salah satu jarinya menelusuri simbol kecil yang muncul di. Itulah kunci warisan Dewa Kematian. Dia tertawa ketika menyadari bahwa orang seperti itu telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya mengendalikan pikiran orang yang cocok untuk menjadi penerusnya. Sayangnya untuk rencana mendiang Dewa Kematian, lingkaran kerajaan tata ruang bereaksi dengan cepat, menyegel bagian jahat dari kunci tersebut. Dengan begitu, Minos tidak akan mengampuni warisan individu ini dan segera meminta istrinya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ayo, aku sudah menemukan lokasi warisan Dewa Kematian.
Oh, apakah itu benar? Abi adalah orang pertama yang bertanya ketika dia mendekatinya. Penasaran karena dia telah menerima warisan dari Dewi Kehidupan dan memiliki perasaan negatif tertentu terhadap Dewa Kematian. Lokasinya sedikit melewati ibu kota kerajaan ini. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan yang sudah kita rencanakan. Jadi, setelah percakapan singkat, mereka meninggalkan daerah itu, melanjutkan perjalanan mereka melalui negara bagian yang diperintah oleh keluarga Barat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1314 Keluarga Aneh Barat. 1 bulan kemudian, setelah Minos mengidentifikasi lokasi warisan Dewa Kematian, ia dan istri-istrinya berpindah melalui Albano, tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai ibu kota negara bagian ini. Namun dengan melakukan hal tersebut, mereka dengan cepat diidentifikasi oleh tentara dari tentara lokal. Karena ada informasi tentang Minos yang beredar di keempat negara bagian yang bersekutu melawan kekaisaran. Karena ia dan istrinya sering bepergian dengan santai, bahkan mengunjungi kota-kota besar dalam beberapa minggu terakhir, kabar kehadirannya di negara bagian ini pun sampai ke telinga ratu. Dan dengan itu, saat Maida mendekati ibu kota negara bagian ini, para pengawal kerajaan muncul untuk menyambut mereka bahkan sebelum mereka mendarat di dekatnya. Kemudian para penjaga ini segera mengawal mereka melalui jalan-jalan kota ini, di mana beberapa jalan ditutup, dan orang-orang berada di jalan menunggu mereka lewat. Minos menjadi terkenal di beberapa bagian kekaisaran karena kisah-kisah perang kemerdekaan Dataran Hitam, tetapi juga di 4 negara musuh kekaisaran Flaming. Dalam kasus kerajaan-kerajaan ini, Minos paling terkenal karena kejadian baru-baru ini. Keterlibatannya dalam situasi di balik jatuhnya keluarga Vogel dan penunjukan selanjutnya sebagai calon raja oleh keluarga bangsawan negara bagian tersebut. Jadi meskipun dia hanya seorang kaisar spiritual level 62, seseorang yang hanya bisa dianggap sedikit di atas rata-rata di kota ini, orang-orang di sini menerimanya dengan senang hati. Penguasa secara alami mengalami saat-saat lemah, awal perjalanan mereka ketika mereka tidak begitu kuat. Begitu banyak yang tidak peduli jika levelnya rendah dan berada di sana untuk melihat seseorang yang begitu terkenal dan memiliki masa depan yang cerah. Suatu hari nanti Raja Stuart bisa menjadi orang suci spiritual tingkat tinggi, jadi semua orang di sana bisa menceritakan kisah melihat ahli seperti itu ketika dia masih muda. Oleh karena itu, Minos dan istrinya melanjutkan perjalanan dengan kereta keluarga kerajaan setempat menuju istana organisasi ini, karena tidak melihat ada masalah dengan pengaturan ini. Minos, jangan lupa kita berada di mana, komentar Abi dengan nada memperingatkan agar suaminya lebih berhati-hati dalam bertindak di tempat mereka berada. Keluarga West memiliki metode hubungan non-tradisional, hal-hal yang bahkan seseorang dengan riwayat seksualitas Minos mungkin akan terkejut. Jadi, karena kekhawatiran Abi, serta 2 istri Minos lainnya, untuk melindungi dia dan keluarganya, dia mengingatkan hal itu kepadanya. Minos mendengarnya dan mengingat Lulu. Jangan khawatir, aku tidak suka hal-hal aneh yang dilakukan di tempat ini. Minos menikmati waktu yang menyenangkan bersama wanita dan pasangan seksnya. Tapi itu hanya benar jika dialah satu-satunya orang yang terlibat. Tidak masuk akal baginya untuk melakukan sesuatu seperti berbagi wanita dengan pria lain. Itu sungguh tidak masuk akal. Jadi wajar saja jika dia sama sekali tidak menyukai praktik keluarga West dan lebih memilih menjauh dari orang-orang yang memimpin organisasi ini. Bagaimanapun, ketika mereka sedang berbicara, kereta yang membawa mereka segera tiba di depan istana kerajaan, di mana banyak orang mengawasi area tersebut dari luar jeruji. Pada saat yang sama, pasukan dan kelompok sedang melakukan upacara kecil, yang berakhir ketika Minos dan istrinya keluar dari gerbong itu. Saat mereka pertama kali melangkah ke trotoar indah di depan pintu masuk putar istana kerajaan, Minos dan istri-istrinya segera bertemu dengan sekelompok pria, dan beberapa wanita berbaris. Lulu berdiri di sana sementara seorang wanita yang mirip dengannya, hanya sedikit lebih tinggi dan lebih kuat, berdiri di sebelah kanan wanita di antara keduanya. Wanita di antara keduanya, dengan rambut putih panjang yang indah, tubuh dan wajah cantik, level 77, tersenyum, memandang Minos seolah-olah dia adalah predator yang tergesa-gesa. Seorang suci spiritual kemudian memperkenalkannya. Yang mulia, Minos Stuart, Raja Dataran Hitam, calon penguasa Vogel. Kata orang lain, Yang mulia, Iris West, Ratu Albano. Yang mulia, masing-masing putri diperkenalkan, bersamaan dengan perkenalan istri Minos. Pada saat yang sama, Minos menemukan bahwa semua pria di sana, hampir 40 orang, adalah suami dari Iris, Lulu, atau Joan, trio ibu dan anak perempuan itu. Luar biasa, dia memandang orang-orang itu dan merasa sangat malu, tidak mengerti bagaimana orang bisa menerima hal itu. Aku akan mengerti jika pria biasa menerima penghinaan ini. Tapi, dia memandang para suci spiritual di antara pria-pria itu, beberapa di antaranya tampan, tipe orang yang bisa melakukan harem di tempat lain. Bagi Minos, tidak masuk akal bagi orang-orang seperti itu untuk membiarkan diri mereka berada dalam situasi seperti ini, untuk berbagi seorang wanita lajang dengan banyak orang lainnya.
Harus dikatakan bahwa setiap pria di atas level 65 di tempat itu memiliki aroma ratu, sesuatu yang diperhatikan Minos, meskipun dia tidak mengenal wanita ini dengan baik. Jadi, banyak itu bukannya tidak berarti. Jika mereka adalah orang biasa tanpa prospek, tidak mampu membawa wanita seperti Iris ke tempat tidur, Minos akan mengerti. Mungkin ada harga yang harus dibayar bagi sebagian pria untuk setuju berbagi dengan wanita seperti itu. Namun tampaknya hal itu tidak berlaku bagi para pria di sana. Mendesah, keluarga Barat dan pengikut mereka memiliki cara unik dalam beroperasi. Dia tertawa, mengetahui bahwa Iris sedang menatapnya seolah dia sedang ingin membawanya ke tempat tidur. Raja Stuart, senang akhirnya bisa bertemu denganmu, kata Iris sambil menatap mata coklat Minos, mengabaikan 3 wanita cantik di sampingnya. Putriku telah mengatakan hal-hal luar biasa tentangmu. Jadi kenapa kita tidak pergi dan berbicara di tempat yang lebih tenang? Aku tahu kamu pasti lelah karena perjalanan ke sini. Dia mengangguk dan berjalan di depan istrinya, mendekati wanita itu dan putrinya. Lulu mengangguk ke arah Minos dan tersenyum sementara Joan mengedipkan mata padanya, menganggap orang ini memiliki sikap yang lebih tajam daripada rumor yang beredar. Khususnya, tato di tengah keningnya sangat keren, dan mau tak mau dia merasakan guncangan di sekujur tubuhnya saat dia merasakan sensasi yang diberikan padanya. Aku tidak mengira kamu masih begitu muda, Raja Stuart. Dia tersenyum ketika dia mendekatinya, ingin melakukan apa yang gagal dilakukan oleh adik perempuannya. Kalian semua juga terlihat muda. Dia berkata, menunjukkan bahwa mereka tidak demikian, meskipun penampilan mereka sangat bagus. Jadi Minos dan istrinya pergi berbicara dengan ketiganya sementara laki-laki mereka tetap tinggal, hanya mengobrol dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Mereka tidak memiliki pengaruh untuk mengimbangi ratu, dan terlebih lagi, mereka tahu apa yang mungkin terjadi dalam beberapa saat. Dasar sial, banyak dari mereka memikirkannya dalam diam. Dia akan bersenang-senang dengan 6 dewi sendirian, sementara kita harus berbagi mereka dengan banyak saudara kita. Sungguh orang yang buruk, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kami bukan penguasa seperti dia. Pikiran melayang di area itu saat Minos dan kelompoknya menetap di ruang bisnis yang biasanya digunakan Iris untuk bernegosiasi dengan rekannya. Dia ingin bersenang-senang bersama putrinya bersama Minos. Tetap saja, dia tahu dia harus membicarakan hal-hal serius terlebih dahulu, seperti masalah yang melibatkan Flaming Empire. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1315 percakapan dengan keluarga Barat. Jadi, apakah kamu mengetahui situasi negara kita melawan Flaming Empire? Iris West bertanya pada Minos saat dia duduk di samping putrinya di seberang tempat dia dan istrinya duduk di sofa besar. Minos mengangguk sambil memegang secangkir teh spiritual dengan salah satu tangannya dan piring dengan tangan lainnya. Ya, saya bukannya tidak bertanggung jawab jika tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kepentingan saya. Jadi, apa yang telah kamu lakukan di Kekaisaran? Apakah kamu sudah mencapai sesuatu untuk mengurangi ketegangan di kawasan ini? Kaisar tampaknya sangat tertarik dengan perang. Dia berkata dengan nada sedikit berubah, ragu dengan tindakan Minos. Minos tidak berjanji bahwa dia akan mampu menyelesaikan apapun. Dia hanya bersumpah bahwa dia akan mencoba berbicara atas nama Albano dan negara-negara lain untuk meredakan ketegangan regional. Tapi tetap saja, Iris merasa Minos berhutang budi padanya dan penguasa lainnya. Dia kemudian angkat bicara. Yah, selain menyelesaikan beberapa masalah yang ingin aku selesaikan di sini di Albano demi Dataran Hitam, aku memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kaisar. Minos tahu bahwa kedua belah pihak memiliki mata-mata yang mengawasi pergerakan musuh di negara bagian ini. Jadi pertemuannya dengan Kaisar atau saat-saat dia bersama Putri Isabella tidak akan luput dari perhatian orang-orang ini. Dengan cara itu, dia tidak akan menyembunyikan pertemuannya dengan keluarga Edwardstone dari Iris. Jadi, dia bertanya ketika dia dan putrinya memperhatikannya, tanpa ada tanda-tanda keinginan duniawi yang mereka rasakan sebelumnya. Yah, aku hanyalah Raja Dataran Hitam, sementara dia adalah sage spiritual level 80. Minos mulai berbohong. Jadi, tentu saja, saya tidak mendapat banyak. Ketiganya mengangguk, mengetahui bahwa mereka berharap terlalu banyak darinya jika berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah sebesar itu sendirian. Istri-istri Minos menjaga ekspresi mereka setenang mungkin, berusaha bertindak sama seperti Minos agar tidak mengingatkan ketiga wanita itu tentang apa yang mereka ketahui. Dia melanjutkan, selain berbicara tentang Dataran Hitam dan bisnis, saya berbicara dengannya tentang situasi Anda dan bagaimana perang tidak menarik bagi siapapun. Namun pembicaraan tidak berjalan jauh. Dia tidak percaya aliansi kita akan mampu menghentikannya. Baginya, kepemimpinan saya di Vogel akan rapuh dan mereka akan bubar. Matanya menajam saat dia menatap wajah Ratu West. Dia tidak akan mundur tanpa menguji kekuatanmu. Aku merasakannya. Dia ingin menguji kita. Joan memandang ibunya, merasa ini sangat masuk akal. Lagi pula, siapakah Minos dibandingkan dengan kekuatan yang terlibat dalam situasi rumit ini? Bukan siapa-siapa. Ya,
dia berbakat, memiliki kontak yang baik, memiliki pengalaman berperang dan memenangkan perang, dan tidak terpengaruh secara negatif oleh salah satu pihak. Tapi dia baru berada di level 62, dan kekuatannya berasal dari dataran hitam. Jadi selain potensi, Minos tidak memiliki hal yang menakutkan, bahkan mengingat bom lubang hitam miliknya. Semua pemimpin daerah tahu dia bisa menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Tapi mereka juga tahu itu tidak sesederhana mengaktifkan suatu teknik. Dalam hal ini, selama mereka berhati-hati, mereka bisa mengabaikan bakat muda ini. Jadi, karena Minos tidak terlalu berpengaruh pada masa kini, Joan dan ibunya mau tidak mau mempercayai kata-katanya, merasa bahwa semuanya masuk akal, kata Minos. Ya, dia tidak memberitahuku hal itu, tapi dari kesan yang kudapat, dia ingin melihat apakah persatuan kekuatan kita cukup kuat atau hanya tampak kuat saja. Iris mengepalkan tangannya, merasa ini tidak mudah. Memang benar keluarga bangsawan Vogel telah menerima Minos sebagai penguasa dan bahkan berkumpul di majelis yang disarankan olehnya. Namun apakah mereka akan bertindak sebagai sebuah negara yang bersatu dalam satu tujuan pada saat kritis? Atau akankah mereka melemah? Sosok seorang raja atau kaisar kadang-kadang kurang berperan dalam kekuatan individualnya dan lebih mementingkan kemampuannya untuk menyatukan kolektif. Jadi keraguan yang tampaknya ada di benak Harold juga ada di benak Iris dan rekan-rekan penguasa di 3 negara bagian lainnya. Jika Vogel bersatu, mereka dapat bertahan dari ujian kekaisaran dan tetap menakuti keluarga Edwardstone dengan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh perang. Namun, di sisi lain, jika Vogel terpecah, ujian yang akan dilakukan kekaisaran akan memberikan kepercayaan diri kepada kaisar untuk berperang sepenuhnya. Lulu terus terdiam memperhatikan istri Minos hingga ibunya bertanya padanya. Apa pendapatmu tentang apa yang harus kita lakukan? Dia punya pemikiran sendiri, tapi Minos sudah menjadi partner, dan dia adalah anak ajaib. Oleh karena itu, ada baiknya mendengarkan apa yang dia katakan, bahkan jika dia mungkin tidak menggunakannya di masa depan. Minos tersenyum dan berkata, tidak banyak yang bisa dilakukan selain memastikan kekuatan aliansi bersatu dalam menghadapi ujian kekaisaran. Memiliki hierarki komando yang baik, membuat Vogel mengikuti hal tersebut, dan mendukung pemimpin aliansi adalah kuncinya. Mengenai negosiasi, tidak banyak yang perlu dinegosiasikan saat ini. Pertama, Anda benar-benar harus mendapatkan kembali ruang yang hilang karena kejahatan keluarga Vogel agar memiliki hak untuk berbicara dengan musuh-musuh ini lagi. Dia menyelesaikan argumennya. Memang, negosiasi hanya terjadi antara 2 orang yang sederajat atau individu yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang saling melengkapi. Mata Ratu menyipit. Saat ini, kita tidak bisa dianggap setara dengan kekaisaran. Dan tidak ada apapun yang kita miliki yang dibutuhkan oleh negara seperti itu. Dalam hal ini, kami hanya bisa berpegang teguh dan menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik dari yang mereka kira. Dia mengepalkan tangannya, merasakan bahwa masa depan tidak akan mudah. Lulu kemudian mengabaikan kakak perempuan dan ibunya yang merenung dan bertanya, "Mengapa kamu tampak begitu tenang? Situasi ini tidak baik untuk Vogel, negara bagian yang akan segera dikuasai keluargamu." Abi kemudian menjawab sang putri sementara wanita-wanita lain dari keluarga barat memandangnya dan saudara perempuan haremnya. Kami akan berusaha sebaik mungkin, tapi tidak semua telur kami ada di keranjang ini. Kami memiliki dataran hitam dan tidak pernah terpikir akan memiliki Vogel hingga saat ini. Jadi mengapa kami harus khawatir dengan hal itu? Gloria menambahkan, belum lagi kami percaya pada diplomasi suami kami. Ruth mengangguk setuju. Jika Anda melakukan hal yang sama, kami dapat melewati situasi ini lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Minos tersenyum ketika dia mendengar istri-istrinya menunjukkan jalan kepada para wanita itu, mempercayai hierarki, di mana dia berada di puncak untuk menjaga kekuatan-kekuatan itu tetap bersatu. Karena wanita-wanita itu tidak bodoh, mereka segera menyadari apa yang ada di hadapan mereka, dan memikirkan masa depan. Tidak ada keputusan mudah dalam kehidupan seorang penguasa. Jadi mereka harus memikirkan apa yang harus dilakukan dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum melakukan sesuatu yang mungkin menimbulkan masalah yang tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, mereka tidak lagi fokus pada permasalahan yang ada, membiarkan hal itu diputuskan kemudian sementara mereka membahas topik lain. Apa sebenarnya tujuanmu berada di negara bagian kami? Iris bertanya pada Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1316 medali Dataran Hitam. Setelah mendengar pertanyaan Queen West, Minos tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. Saya sedang mencari teknik asli untuk Master Arai. Sayangnya, saya tidak bisa memesan teknik tingkat hitam di Flaming Empire karena beberapa kemunduran. Tapi saya ingin menyelesaikan ini sebelum menyelesaikan perjalanan saya. Teknik kelas hitam asli? Joan bertanya, mengetahui mengapa Minos ingin membicarakan hal ini dengan mereka daripada melakukan bisnisnya langsung dengan Master Arai lokal. Master Arai manapun yang mampu menghasilkan teknik mereka dapat memperdagangkannya sesuai keinginan mereka. Namun banyak yang mengikuti rekomendasi dari beberapa organisasi besar yang memegang kekuasaan atas sejumlah sumber daya yang diperlukan.
Pada saat yang sama, karena tidak menarik untuk menegosiasikan teknik semacam ini dengan siapapun yang memiliki sumber daya, banyak yang tidak mau melakukan bisnis semacam ini. Dalam hal ini, daripada membuang-buang waktu untuk berbicara dengan para profesional spiritual, akan lebih masuk akal jika kita pergi ke organisasi yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan untuk segera mengesahkan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, ketiga wanita dari keluarga West dengan mudah memahami maksud dari kehadiran Minos untuk berbicara dengan mereka. Iris lalu bertanya, teknik seperti ini bisa menimbulkan banyak masalah. Apa yang ingin Anda berikan kepada kami sebagai imbalan atas kesepakatan ini? Saya akan memberikan pembayaran yang adil, tentu saja, dan kita juga bisa menegosiasikan bonus. Dia membalas, sebuah bonus, matanya membelalak tertarik. Tahukah kamu apa itu serapim promise medal? Minos bertanya ketika dia berbicara tentang item ini yang sebelumnya menyebabkan banyak masalah di dataran hitam. Tentu saja. Gereja spiritual tidak hanya hadir di satu negara saja. Wanita itu berkata, segera mengingat makna di balik artefak tersebut. Medali janji Serapim adalah jaminan hutang yang suatu hari nanti akan dipenuhi oleh gereja melalui penyelesaian permintaan. Tentu saja, ada aturan untuk permintaan ini, tapi singkatnya, semuanya diperbolehkan kecuali kejahatan terhadap aturan gereja. Jadi ini adalah barang berharga. Minos tersenyum dan berkata, kalau begitu kami akan memberimu Black Plain Medal. Misalkan suatu saat kamu membutuhkan sesuatu, asalkan tidak melanggar prinsip organisasiku. Kalau begitu, seseorang dari pasukanku yang berkemampuan akan membantumu. Setelah kata-kata tersebut diucapkan, Joan tersenyum dan memandang Minos seolah bertanya-tanya apakah pemuda ini menganggap dirinya seorang pelawak yang membuat lelucon seperti itu. Raja Stuart, jangan tersinggung. Tapi menurut Anda mengapa ini akan berharga bagi kita? Apa yang bisa dilakukan dataran hitam yang tidak bisa kita lakukan dengan tangan kita sendiri? Tanya pewaris setempat ini sambil ibunya menunggu jawaban Minos. Minos tidak tersinggung dan menjawab, kami akan memiliki banyak orang yang mampu melakukan apa yang bukan dirimu. Sejujurnya, pasukanku akan memiliki sage spiritual sebelum keluarga baratmu. Itu saja sudah cukup. Betapa rohani, Lulu bangkit dari kursinya untuk menanyai Minos, merasa sulit dipercaya betapa mudahnya dia menggunakan panggung itu dalam dialognya. Apa? Joan juga tidak tahan dengan kesombongan Minos dan mau tidak mau mengubah ekspresi percaya diri di wajahnya menjadi tidak senang. Minos tertawa dan bertanya, saya mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda meragukannya? Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkannya sebelum kita mendapatkannya? Tak satu pun dari wanita itu berpikir bahwa keluarga mereka bisa mendapatkan sage spiritual. Lagi pula, bahkan Flaming Empire, yang lebih besar dan lebih kuat dari Albano, hanya bisa mengasuh satu individu. Jadi bagaimana jadinya? Sial, mereka bahkan tidak memiliki orang berlevel 78 atau 79 di negara bagian ini selama ratusan ribu tahun. Jadi bagaimana mereka bisa membayangkan memiliki seseorang dengan level 80 di peringkat mereka? Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan Minos tanpa terlihat benar. Bukan itu intinya, Iris berkomentar dengan suara rendah, menyadari betapa menyebalkannya Minos ketika dia menginginkannya. Minos tahu apa yang ada dalam pikiran mereka dan bertanya, bahkan jika kamu tidak percaya kita akan memiliki orang suci spiritual, apakah kamu setidaknya percaya kita akan memiliki orang suci spiritual? Joan segera menjawabnya, tentu saja. Ia menatap Gloria, itu hanya masalah waktu saja. Dan menurutmu aku akan menghentikan kultivasiku pada tahap ke-7? Dia bertanya, tidak. Kamu terlalu berbakat untuk menghadapi hambatan pada saat ini, kata Iris. Dia tidak mengetahui tingkat bakat Minos. Jadi dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Namun dari kecepatan dan usia kultivasinya, akan aneh jika ia tidak bisa mencapai tahap ke-8. Minos lalu membuka tangannya dan berkata, kalau begitu, saat aku mencapai tahapmu, aku akan menjadi sekuat atau lebih kuat darimu. Bukankah itu cukup untuk membuat medali itu memiliki nilainya? Iris akhirnya menyadari kalau arogansi Minos tidak terlalu tinggi hingga kehilangan akal sehatnya. Kata-katanya sangat masuk akal. Dia baru berada di level 62 dan sudah bisa berbicara dengan orang suci spiritual secara setara. Orang-orang pada tahap itu menghormatinya, dan beberapa bahkan takut padanya. Jadi apa yang akan terjadi jika dia mencapai tahap itu, mencapai level 70? Dia hanya bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi lebih mengesankan. Dan kemungkinan dia menjadi lebih kuat darinya bukanlah mimpi yang mustahil. Tapi, kebalikannya, itu adalah sesuatu yang masuk akal. Jadi, dia mau tidak mau mempertimbangkan keuntungan dari mendapat bantuan dari orang seperti itu hanya untuk beberapa teknik asli tingkat hitam. Setelah memikirkannya, dia menanggapi proposal bisnis Minos. Baiklah, aku akan mengambil medali milikmu itu. Oh, para wanitanya membuka mulut karena terkejut melihat betapa cepatnya wanita itu melihat keuntungan dari hal ini dan mempercayai Minos. Minos memang punya potensi untuk menjadi lebih kuat darinya.
Namun agar usulannya bagus, Iris harus percaya pada proyek Raja Stuart dan organisasinya tidak akan berakhir dalam jangka pendek. Jadi jawaban Iris banyak mengungkapkan pandangan dan pemikirannya mengenai situasi saat ini dan masa depan. Dia menambahkan, Anda dapat mendiskusikan detail kesepakatan yang Anda perlukan dengan Joan, dan dia akan menyelesaikan masalah terkait teknik Anda dan pengiriman ke Dataran Hitam jika sudah siap. Minos tersenyum mendengar kata-kata itu, segera berdiri untuk menjabat tangan wanita itu dan menutup kesepakatan. Setelah urusan serius itu, Iris menyuruh Lulu menyajikan minuman yang berbeda dari teh sebelumnya untuk kelompok Minos, menenangkan suasana di kantor itu. Jadi, Minos, kudengar kamu tidak menyetujui cara kami, komentar Iris dengan senyuman di wajahnya sambil mengedipkan mata pada Lulu. Kenapa kita tidak mengubahnya? Aku tidak percaya kamu akan terus berpikir bahwa cara bisnis kita buruk jika kamu mencobanya. Putri-putrinya tersenyum ketika mereka mendengarkan Iris, berharap Minos akan menerima tradisi lokal dan memberi mereka kesenangan setelah banyak pembicaraan serius. Minos kemudian menutup matanya dan tersenyum, sudah tahu dia akan menghadapi hal seperti ini dengan orang-orang yang terobsesi tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1317 setan, itu tidak akan terjadi, komentar Minos kepada ketiga wanita itu dengan nada yang menunjukkan tekadnya. Tetapi, sebelum Iris sempat mengatakan apapun dengan suara jahatnya, Minos bangkit dari tempat duduknya, dan para wanitanya melakukan hal yang sama, dengan cepat berjalan menuju pintu keluar tempat ini. Baiklah, aku akan mencari tempat tinggal di kota ini untuk beberapa hari ke depan. Kamu bisa datang kepadaku jika kamu memiliki urusan resmi untuk diajak bicara. Dia berbicara sebelum membuka pintu dan meninggalkan kantor itu. Melihat hal itu, ketiga wanita tersebut terkejut dengan reaksi berlebihan Minos, terutama Iris dan Joan yang belum pernah menyaksikan situasi di kota kering beberapa bulan lalu. Menurutku dia tidak akan berubah pikiran, komentar Lulu. Minos berbeda dari laki-laki di keluarga kita atau pengikut kita. Aku menolak untuk percaya dia tidak menginginkanku. Joan berkomentar sambil bangkit dari tempat duduknya, keluar dari sana, sudah memikirkan bagaimana cara merayu Minos. Di sisi lain, Iris lebih berpengalaman dibandingkan putri sulungnya dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia hanya tinggal bersama Lulu, memikirkan tentang Raja Stuart muda. Sayang sekali jika dia adalah salah satu dari mereka yang hanya berhubungan dengan wanitanya sendiri. Dia melihat ke arah pintu keluar dari tempat itu. Bertanya-tanya apakah Minos berpura-pura menjadi dirinya yang sebenarnya atau bersikap tulus. Jika ini adalah kasus kedua, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia adalah seseorang yang penting bagi rencananya, sesama penguasa yang pantas dihormati meskipun levelnya saat ini rendah. Jadi dia tidak bisa mengambil tindakan terlalu jauh dan harus menerima bahwa dia tidak bisa bereksperimen dengan pemuda penuh energi itu. Lulu sudah merasa skeptis terhadap potensi keberhasilan serangan gencar ibu dan saudara perempuannya, jadi dia lebih siap menerima situasi tersebut. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu, dia langsung mengurus bisnisnya, berkultivasi, sesuatu yang telah dia lakukan lebih banyak lagi sejak dia bertemu Minos. Minos berkultivasi dengan sangat cepat, dan wanita seperti dia, yang dianggap sebagai keajaiban lokal, mau tak mau harus bersemangat untuk berkultivasi dan tidak ketinggalan. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di luar keluarganya yang bisa menemaninya berkultivasi dan menjadi saingan. Karena itu, dia adalah gadis yang berpuas diri dan tidak berkultivasi dengan serius. Namun sekarang situasinya berbeda, jadi, mereka semua meninggalkan tempat itu dalam sekejap mata. Minos dan kelompoknya pergi untuk mengenal kota ini sementara yang lain mengikuti rencana mereka sendiri. 3 hari kemudian, setelah situasi sebelumnya, Minos dan kelompoknya menghabiskan waktu mereka di ibu kota Albano tanpa masalah. Mereka tinggal di tempat ini seperti penguasa ketika mereka tidak berusaha untuk pergi secara rahasia. Penjaga setempat memperhatikan pergerakan mereka, selalu berusaha mengawal kelompok tersebut dan mencegah masalah menimpa mereka. Namun sesekali, kelompok Minos akan melarikan diri dari pengawasan mereka untuk sementara waktu dan merasakan kota ini sebagai petani biasa. Saat ini mereka sedang melakukan hal ini, mereka berempat mengenakan pakaian yang menyembunyikan tubuh mereka dan topeng di wajah mereka. Dia dan istrinya berada di restoran lokal, tempat yang penuh cita rasa dan kecanggihan tetapi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang datang dan pergi. Tepat di tempat di mana mereka bermaksud untuk mencoba hidangan khas lokal, 2 pria duduk di dekat meja berempat dan mulai membicarakan topik yang menarik. Pernahkah kamu mendengar? Sebuah kapal dari Pulau Elf dinyatakan hilang 6 minggu lalu. Seorang pria level 65 mengatakan ini kepada temannya sementara minuman dan makanan ringan ada di antara mereka di atas meja. Orang lain, yang levelnya sama, hanya dengan banyak rambut di wajahnya, mengangguk dan berkata, "Itu terjadi dari waktu ke waktu. Pulau Elf tidak terlalu jauh dari Laut Utara. Jadi kadang-kadang tergantung kemana kapal meninggalkan pulau ini, badai di wilayah itu mungkin akan membawa kapal lain. Laut Utara sangat buruk.
Nenekku selalu mengatakan bahwa itu adalah rumah bagi setan, kata lelaki botak itu, segera setelah itu menyesap minumannya. Ketika orang-orang itu mengganti topik pembicaraan, Minos masih tertarik dengan kata-kata tadi. Dia tidak melihat ke arah mereka untuk menghindari menarik perhatian, tetapi dengan pupil matanya menghadap ke arah mereka. Istri Minos sedang berbicara satu sama lain, lalu salah satu dari mereka bertanya, "Cintaku, ada apa?" Minos memandang Abi dan kemudian kedua istrinya yang lain. "Saya baru saja mendengar tentang Laut Utara." Laut Utara adalah alasan Emlyn dan Kila bertemu Minos, dan juga menjadi rumah bagi misteri yang melanda Old Grand, orang suci spiritual dari tentara dataran hitam yang lumpuh. Karena itu, Minos tertarik dengan bidang itu dan tentu saja tidak akan mengabaikan orang yang membicarakannya. "Rumah setan, ya," dia memalingkan muka dan kemudian mempertimbangkan. Pasti memang begitu. Keesokan harinya, Minos menyelesaikan urusannya dengan Joan, setelah mendapatkan salinan teknik tingkat perak untuk Master Arai. Pada saat yang sama, pesanannya untuk klasifikasi tingkat hitam asli telah dikonfirmasi. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikirim ke dataran hitam. Setelah menyelesaikan bisnisnya secara lokal, Minos dicari lagi oleh Queen West, yang saat itu sedang berjalan-jalan dengannya di taman setempat. "Jadi, bagaimana perjalananmu ke sini?" dia bertanya padanya sambil lengan kirinya dipegang olehnya. Sang ratu cukup invasif dan dengan mudah memasuki ruang pria. Karena dia tidak berani sampai melewati batas lain, Minos menerimanya, meskipun dia tidak menyukai situasinya. Dia kemudian menjawabnya sementara istrinya mengikuti di belakang mereka. "Biasanya, tapi kami akan berangkat dalam 2 hari ke depan." "Kamu sudah berangkat?" Dia berhenti berjalan dan berbalik ke arahnya. "Apakah kamu yakin tentang itu? Berlatih di negaraku sebentar mungkin lebih baik untukmu sebelum kembali ke dataran hitam." "Tentang itu, saya bermaksud melakukan sesuatu yang lain di Albano sebelum kembali ke negara bagian saya," dia berkata, "tapi itu mungkin memakan waktu. Jadi saya akan pergi secepatnya." Dia mengepalkan tangannya, frustrasi karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari seorang pria untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. "Apakah kamu yakin tidak akan mencoba wanita ini sebelum kamu pergi? Kamu tahu, aku akan menjadikanmu suami pertamaku dengan mudah jika kamu mau." Istri Minos memandang wanita tak tahu malu itu dengan mata menyipit, tapi mereka bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Pria sejati tidak akan pernah membiarkan dirinya memasuki ranah wanita. Sebaliknya, dia akan memilih wanita mana yang akan dimasukinya. Dia berkata tanpa banyak perasaan, menunjukkan padanya betapa tidak cocoknya mereka. "Pokoknya, jangan memaksakannya lebih jauh. Itu tidak akan terjadi." Dia memandangi istri Minos dan meratap tetapi segera melanjutkan perjalanan mereka, membicarakan hal lain. Pada akhirnya, Minos tidak akan bergabung dengan harem terbalik Iris, dan beberapa hari kemudian, dia akan meninggalkan ibu kota ini untuk mencari situs warisan Dewa Kematian. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1318 Situs Warisan. 3 minggu kemudian, setelah berangkat dari ibu kota Albano, rombongan 4 manusia dan 2 binatang tiba di sekitar area di mana Minos merasakan tanda warisan Dewa Kematian. Minos tidak tahu persis di mana tempat ini sampai-sampai mengidentifikasi di peta kemana mereka harus pergi. Dia hanya merasakan arah di mana tempat itu berada. Jadi perjalanan mereka tidak cepat, mereka harus berhenti beberapa kali agar dia bisa lebih memahami kemana mereka harus pergi. Namun setelah 3 minggu mencari situs warisan, Minos dan istrinya, menurut naluri mereka, tiba di tempat yang seharusnya. Di tengah hutan yang sangat sunyi terdapat daerah paling terpencil di Albano. Di tempat ini, kejadian dan tragedi sudah sering terjadi di masa lalu sehingga kawasan tersebut menjadi terlarang. Tempat ini terkenal dengan masa depan yang buruk dan kesialan orang-orang yang lewat di sana. Namun setibanya di sana tanpa banyak rasa takut, keempat manusia itu langsung mengerti bahwa alasan cerita tentang tempat ini adalah Dewa Kematian. Terdapat kabut gelap di beberapa bagian hutan, di mana hanya mereka yang melewatinya yang dapat mengetahui apa yang ada di baliknya. Di saat yang sama, niat membunuh yang kuat yang datang dari area yang tertutup kabut adalah sesuatu yang mereka semua rasakan ketika Minos menerima kunci tempat ini. Akhirnya, selain tanda trisula yang tidak lengkap di dahi Minos yang mulai bergetar kini, Abi merasa sangat kesal, mengingat perasaan Dewi Kehidupan. "Itulah tempatnya," dia berkomentar dengan suara rendah, yakin bahwa itulah perasaan yang dipancarkan oleh saingan Dewi Kehidupan. Minos juga sudah yakin akan hal itu, tapi karena dia tidak merasakan apapun terhadap orang itu, dia hanya ingin tahu apa yang akan dia dapatkan di sana. Dia akan melakukan ini untuk membantu Abi menyelesaikan warisan Dewi Kehidupan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena itu, Minos bersiap mendapatkan beberapa barang untuk Dataran Hitam jika memungkinkan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Ruth bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ketiga wanita itu memandangnya, Minos menjawab, "Aku akan mengirim kalian berdua bersama Kila dan Maida ke kerajaan Tata Ruang. Abi dan aku akan melanjutkan."
Apa? Bagaimana kamu bisa memutuskan hal itu? Gloria bertanya, tidak suka dia dikucilkan dari petualangan itu. Apakah kamu berniat melawan kehamilan, kakak? Kila bertanya sambil berdiri di samping mereka, tidak menyukai suasana di area itu. Dia lebih suka kembali ke kerajaan tata ruang secepat mungkin. Tempat itu tidak hanya lebih baik dari daratan, tapi akhir-akhir ini tempat itu mengeluarkan energi yang membuatnya merasa sangat nyaman. Gloria mendengarkan rubah itu dan mengepalkan tinjunya sambil melihat perutnya. Minos kemudian berkomentar, tempat ini memiliki bahayanya sendiri, dan hanya aku yang bisa membantu Abi menyelesaikan misinya karena kalian berdua tidak ikut serta dalam warisan Dewi Kehidupan. Di sisi lain, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita tidak boleh mengambil risiko lebih dari yang diperlukan. Bagaimana dengan Abi? Bukankah lebih baik kita membiarkan ini di masa depan? Menurutku akan terlalu beresiko di levelmu untuk melakukan ini, kata Ruth prihatin. Dia tidak tahu betapa berbahayanya warisan Dewa Kematian karena Minos dan Abi dengan mudah berhasil mengatasi warisan Dewi Kehidupan. Namun saat tiba di tempat ini dan menyadari area tersebut tertutup kabut hitam, mau tak mau dia berpikir bahwa tempat itu jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Abi lalu berkata, aku akan baik-baik saja. Aku memiliki senjata peninggalan Dewi Kehidupan beserta sebagian auranya. Itu akan cukup melindungiku sehingga kita bisa melarikan diri jika diperlukan. Tetap saja, bagaimana kita bisa melarikan diri jika semua orang berada di kerajaan tata ruang? Wanita berambut hitam itu bersikeras. Minos meyakinkan istrinya. Jika kita perlu melarikan diri, saya akan meluncurkan lubang hitam di tempat itu. Itu akan membersihkan area tersebut dan memastikan tempat yang aman untuk kembali. Mengapa kita tidak segera melakukan ini? Gloria bertanya. Lubang hitam bahkan bisa menghapus jiwa. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin. Menurut ibu hamil ini, mereka bisa menghancurkan tempat tersebut hanya dengan melemparkan lubang hitam tersebut ke sana. Minos tertawa dan berkata, jika aku melakukan itu, kita akan kehilangan segala sesuatu yang berguna yang mungkin ada di tempat ini. Dewi Kehidupan mengatakan bahwa jejak Dewa Kematian harus dihapuskan dari keberadaannya. Namun tidak semua benda dalam warisan harus menjadi milik pemilik sebelumnya. Seperti Minos, para pembudidaya memiliki sejarahnya sendiri, musuh yang mati, dan banyak barang yang dikumpulkan di sepanjang sungai waktu. Jadi, wajar saja, akan ada barang-barang yang tidak dimiliki atau diberkati oleh Dewa Kematian di tempat itu. Dan barang-barang itu tidak perlu dihancurkan, dan itu sangat menarik bagi Minos. Jadi itu karena keserakahanmu, komentar Ruth sambil menatap suaminya dengan tatapan memperingatkan. Ayolah, jangan khawatir. Skenario terburuknya, kita harus tinggal di kerajaan tata ruang untuk sementara waktu. Dia tersenyum meminta maaf, perlahan meyakinkan istri-istrinya. Setelah saling berpandangan dan berbicara beberapa saat lagi di hutan menakutkan itu, Minos mengirim Maida, Kila, Ruth, dan Gloria ke kerajaan tata ruang. Setelah berduaan dengan ratunya, dia meraih salah satu tangan Abi sementara wanita ini memegang tongkat perak di tangannya yang lain, senjata yang memiliki permata biru di atasnya. Abi menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya, segera berjalan bersama suaminya menuju area yang tertutup kabut hitam. Saat mereka melakukannya, mereka segera menyadari dinginnya area itu secara tiba-tiba, yang sepertinya berisi makhluk-makhluk dari berbagai ras yang kesakitan, berteriak kesakitan. Saat punggung mereka menggigil, tongkat di salah satu tangan Abi bersinar melalui permata kebiruan, dengan cepat menutupi tubuh wanita ini. Tapi ini tidak berlaku untuk Minos, dan di tengah perasaan negatif dalam dirinya, dia melepaskan niat membunuhnya sebanyak yang dia bisa. Dengan melakukan hal itu, Minos tidak mempengaruhi istrinya, karena dia dilindungi oleh staf itu, rasa takutnya sudah berkurang. Sementara itu, perasaan aneh dalam dirinya berkurang seolah-olah lingkungan yang tidak bersahabat itu menerima dia sebagai bagian dari dirinya. Suara jeritan berkurang saat mereka melanjutkan perjalanan, seiring dengan terbentuknya jalan setapak di depan mereka, sesuatu seperti tangga di tepi tebing. Tempat ini aneh. Di mana di sini? Minos merasa penasaran, mencoba memahami lingkungan sekitar yang tertutup kabut aneh ini. Benua ini telah sedikit berubah sejak zaman Henricus Longus. Oleh karena itu, di beberapa tempat, Minos hanya memiliki gambaran tentang apa yang terjadi pada zaman pria itu, sehingga ia tidak dapat menentukan beberapa tempat menarik dengan tepat. Dia kurang lebih bisa mengetahui perkiraan lokasi kerangka raksasa itu karena mereka memiliki batas yang unik. Namun tempat lain sulit ditentukan. Tapi karena pernah ada beberapa tempat ekstrim di wilayah benua tengah di masa lalu, Minos mau tidak mau bertanya-tanya di mana tepatnya tempat-tempat itu akan tiba. Jadi, saat mereka berjalan perlahan, keduanya mulai mendengar langkah kaki menuju ke arah mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1319 Perkembangan Spiritual. Ketika Minos dan Abi mulai mendengar langkah kaki menuju ke arah mereka, mereka berdua berhenti mengikuti jalan di depan mereka. Namun, keduanya tetap waspada jika mereka perlu bertarung.
Tapi kemudian, langkah kaki itu melambat segera setelah berhenti, dan tidak ada lagi segera setelah itu. Kemudian, saat mereka berdiri diam, menunggu sesuatu, kabut gelap di sekitar mulai menjauh dari mereka, perlahan membersihkan ruang tempat mereka berada. Karena itu, dalam beberapa detik, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan ke bawah di samping tebing. Tebing ini berbentuk berkelok-kelok, sedangkan di sisi seberangnya terdapat hamparan tanah merah luas yang membentang sejauh mata memandang tanpa ada pepohonan. Dari tempat Minos dan Abi berdiri, daratan ini tampak seperti lautan darah, terlebih lagi mengingat getaran negatif tempat ini. Langit di atas mereka berwarna oranye, dan ada perasaan di udara yang membuat siapapun merasa ada yang tidak beres. Tempat ini, Minos bergumam dengan suara rendah saat dia mengingat area yang mirip dengan ini di masa Henricus Longus. Apakah kamu mengenali tempat ini? Tanya Abi. Dia mengingat tempat ini dari ingatan Dewi Kehidupan. Tapi apa yang ada dalam pikirannya hanyalah normal bagi orang jutaan tahun yang lalu itu. Bagi Minos, sebaliknya, apa yang ada dalam pikirannya sedikit lebih mengejutkan. Ya, sepertinya ini adalah rumah lama musuh rakyat kuno. Dia bergumam, mengingat sedikit sejarah kuno. Rakyat kuno adalah suku primordial bahkan pada zaman Henricus Longus. Bahkan lebih dari 6 juta tahun yang lalu, orang-orang ini sudah lama memiliki naluri. Namun tetap saja, suku ini telah menjadi terkenal pada masanya, dan namanya tetap melekat dalam sungai sejarah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa demikian? Masyarakat kuno telah menemukan sebagian besar aturan budidaya dunia spiritual. Pada suatu saat dalam sejarah dunia ini, sebagian besar manusia spiritual tidak berkultivasi. Dan sedikit yang melakukan hal tersebut, melakukannya secara tidak sengaja. Namun pada suatu saat, sebuah suku telah muncul dan memimpin revolusi spiritual, menguraikan hukum dasar di balik kenaikan spiritual. Proses pembelajaran spiritual seperti itu membutuhkan waktu. Memakan waktu ratusan ribu tahun antara orang pertama yang mencoba berkultivasi secara sadar dan orang yang benar-benar pertama kali melakukannya. Namun selama ini, dan pada saat prosesnya mencapai keberhasilan, suku rakyat kuno telah memimpin segalanya, memulai prosedur yang memungkinkan pengembangan teknik budidaya. Bisa dibilang, mereka telah menemukan pengembangan spiritual di dunia ini. Dengan demikian, kelompok manusia spiritual ini menjadi terkenal. Dan bahkan orang-orang seperti Ruth dan Gloria mengetahui keberadaan mereka, bahkan tanpa ingatan nenek moyang yang menunjukkan hal ini kepada mereka. Lanjut Minos. Pada titik tertentu dalam sejarah, masyarakat kuno menghadapi musuh yang sulit. Pertama-tama, orang tersebut menderita kekalahan telak bagi kelompok penggarap itu dan kehilangan segala sesuatu yang berharga baginya dalam suatu sore. Tanahnya dirampas, para wanitanya diperkosa, dibunuh, dan dihancurkan, dan keluarganya dihabisi. Semua pelayannya, dari yang paling setia hingga yang paling korup, tewas dalam genosida besar-besaran yang dipimpin oleh masyarakat kuno. Tapi dia selamat, di tempat ini, dengan darah puluhan ribu orang. Minos menunjuk ke tanah merah, yang tampak seperti lautan darah jika dilihat karena ilusi optik. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara hari yang menentukan itu dan akhir dari masyarakat kuno. Tapi faktanya orang seperti itu membuat pengorbanan besar di tempat ini ketika dia akhirnya mencapai level 70. Kata Minos, mengingat pada saat itu, tidak ada orang yang lebih kuat dari itu. Bagaimanapun, setelah itu, daerah ini menjadi rumah kemalangan, tempat yang tidak secara kebetulan memicu perang dan bencana, serta menimbulkan dampak terburuk pada manusia. Matanya menyipit, bukan tanpa alasan warisan dewa kematian ada di sini. Ketika masyarakat kuno dimusnahkan, yang terkuat di dunia ini hanyalah para suci spiritual. Namun meski begitu, area ini telah dipengaruhi oleh sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang lemah, menurut standar saat ini. Alasan untuk ini, sederhananya sesuatu yang disebut perkembangan spiritual. Hukum alam dan energi spiritual ada di alam secara kacau, tanpa bentuk atau kehendaknya sendiri. Tapi ketika orang-orang yang mampu mengendalikan mereka muncul, mereka secara alami, menuruti keinginan orang yang terkuat. Masalahnya dengan ini, hukum alam sendiri bisa menjadi matang dengan cara yang tak terbayangkan setelah dimanipulasi. Contohnya adalah kerajaan tata ruang. Tempat unik ini tidak ada sampai individu pertama yang mampu bercocok tanam mencapai level 100. Setelah kemunculan tempat pertama, jutaan tahun berlalu hingga kemunculan tempat kedua. Namun ketika pencipta yang kedua membandingkan ciptaannya dengan yang pertama, dia melihat perbedaan besar yang tidak dapat dibenarkan oleh tingkat penciptanya. Itu adalah perkembangan spiritual. Hukum alam dimanipulasi oleh makhluk sadar, yang memperkuat dirinya seiring berjalannya waktu. Dalam kasus area ini, musuh dari masyarakat kuno menciptakan kutukan di bawahnya. Dan hal semacam itu berkembang selama jutaan tahun, secara diam-diam, tanpa diganggu oleh makhluk yang lebih kuat dari dirinya. Akibat dari ini, kutukan yang diciptakan oleh orang suci spiritual telah menjadi begitu kuat sehingga pada masa Henricus Longus, para demigod spiritual tidak dapat membatalkan kutukan tersebut.
Oleh karena itu, kutukan ini bertahan hingga saat ini dan menjadi tantangan tersendiri yang membuat takut orang-orang di semua tingkatan. Dan mengetahui semua ini, Minos mau tidak mau menarik kesejajaran antara tempat ini dan Dewa Kematian, makhluk jahat yang hidup dengan menyerap kekuatan pengorbanan. Bagi orang seperti itu, tempat ini mungkin merupakan rumah di mana ia merasa nyaman dan dapat memanfaatkan fitur alami dari area tersebut demi keuntungannya. Saat Minos memikirkan hal ini dan Abi untuk pertama kalinya mempertimbangkan bahwa ini adalah tempat terkutuk, kabut hitam di area sekitarnya menghilang, memperlihatkan dasar tebing. Di tempat itu, tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menyadari bahwa sepertinya ada seorang penggali kubur yang sedang menggali kuburan sambil berkeringat di bawah terik matahari. Dia berpakaian serba putih, tapi kotoran merah mengotori pakaiannya. Atau apakah itu darah? Tidak ada yang tahu, tapi mereka berdua mendengar suaranya memanggil mereka saat mereka masih berada ratusan meter dari orang tersebut. Turun dari sana sekarang juga. Bantu aku menggali kedua kuburan itu sebelum matahari terbenam. Sebuah suara tanpa emosi atau tanda-tanda kelelahan berkata, tanpa orang tersebut bahkan memalingkan wajahnya untuk melihatnya. Dia membuat dua sekop lainnya muncul di sampingnya dan berkata, "Saya tahu salah satu dari Anda tidak menyukai pekerjaan saya, tetapi Anda akan menghargai membantu saya menyelesaikan tempat peristirahatan kecil ini." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1320 itu bukan warisan. Saat mereka semakin dekat dengan penggali kubur yang bekerja di tempat merah itu, Minos dan Abi memandangnya dengan aneh. Dia tahu orang ini tidak mungkin hidup karena daerah ini tidak layak untuk ditinggali orang dalam waktu lama dan juga merupakan situs warisan. Minos tidak tahu apakah warisan Dewa Kematian akan serupa dengan warisan Dewi Kehidupan, yang mengirim para pesaing ke tempat di mana segala sesuatu terjadi atau berbeda. Bagaimanapun, setiap warisan mengikuti aturan penciptanya, yang bisa sangat bervariasi. Oleh karena itu, untuk semua maksud dan tujuan, dia sudah menganggap dirinya berada dalam warisan sejak dia melewati kabut gelap. Jadi dia merasa penggali kubur itu adalah bagian dari warisan, bukan orang yang hidup. Di sisi lain, dia menatap orang itu dengan keanehan di matanya saat dia merasakan getaran negatif datang darinya. "Siapa kamu?" Abi bertanya dalam upaya untuk mengkonfirmasi teori yang ada di benaknya. "Bantu aku, kuburan tidak akan terbuka dengan sendirinya," katanya, masih tidak melihat kedua pemuda di dekatnya. Minos kemudian bertanya kepada pria ini, yang sepertinya berada di level 70. "Apa warisanmu ini?" "Warisan." Pria ini tersenyum sambil menghentikan gerakannya sambil memandangi tanah merah di depannya. "Jadi kamu di sini bukan untuk membantuku? Kapan terakhir kali hal itu terjadi? 1.000.000 tahun?" Minos dan Abi mengerutkan kening sampai mereka melihat orang tersebut menjatuhkan sekopnya dan melihat ke arah mereka, menunjukkan wajahnya kepada mereka. Wajah orang ini tampak seperti tambal sulam, satu matanya berwarna hitam, satu lagi merah, hidungnya tidak proporsional, berwarna putih jingga, dapat dibedakan, pipi kanannya putih dan kirinya hitam. Sedangkan bagian kanan bibirnya membeku dalam posisi tersenyum, dan bagian kirinya dalam posisi kesal. Separuh dahinya terpotong, dan separuh lainnya terlihat urat di kulitnya, keringat menetes dari pori-porinya. Selain itu, mereka dapat melihat jahitan yang menghubungkan setiap bagian wajah orang tersebut, yang menandakan bahwa seseorang telah melakukan hal tersebut. Mata keduanya menyipit ketika mereka bertanya-tanya siapa orang ini. Dia menatap Minos dengan penuh perhatian dan bergumam, "Ada aroma seorang kenalan lama di salah satu tanganmu." Minos semakin mengerutkan kening setelah mendengarnya karena Dewa Kematian tidak dapat mengenali apapun yang ada di tangannya. "Siapa kamu?" Dia bertanya lebih keras sambil sudah memegang salah satu kepalan tangan Abi. Subjek tersenyum, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. "Kamu menginginkan warisan di tempat ini kan? Seseorang berani menaruh benda seperti itu di sini, tapi semua orang yang datang ke sini binasa bahkan sebelum mereka memasuki ujian orang tercela itu. Bukankah kita berada di dalam warisan? Jadi bagaimana kamu bisa berada di sini?" Abi bertanya, merasa teori sebelumnya salah. "Di dalam warisan?" Dia tertawa lagi. "Warisannya ada di sana." Dia menunjuk dengan salah satu jarinya ke sebuah makam yang dibangun secara vertikal di dinding berbatu di tebing yang baru saja mereka lewati. Di dalam makam itu, keduanya langsung melihat kabut gelap keluar dari sisinya, sedangkan lambang Trisula gelap tertanam di tengahnya. Jika itu bukan warisannya, Minos bersiap untuk lari dari sana, mengira orang di depan mereka hanyalah kutukan dari tempat ini. Dia tidak berpikir dia akan tertipu meskipun dia memiliki perlindungan dari cincin kerajaan tata ruang. Jadi, setelah menyadari lokasi sebenarnya dari warisan Dewa Kematian, Minos merasa dia harus melarikan diri. Dia segera mengedarkan energinya melalui cincin kerajaan tata ruang untuk memindahkan dia dan Abi. Benar, saat dia melakukannya, pria di depan mereka berlari ke arah mereka dalam sekejap mata, menyaksikan perubahan ruang yang terjadi saat teleportasi terjadi. Ketika Minos dan Abi muncul di dalam kerajaan tata ruang tempat Ruth dan Gloria berada,
mereka tampak sedikit pucat tetapi segera menjadi jauh lebih buruk. Segera setelah mereka melihat sekeliling tempat itu dan mulai merasa lebih baik, pria yang sama seperti sebelumnya muncul di depan mereka, kali ini sedikit transparan. Apakah dia berhasil mengikuti kita? Bagaimana caranya? Abi berteriak kaget sementara dua istri Minos lainnya memperhatikan situasi dari jauh, tidak mengerti kenapa mereka kembali begitu cepat. Minos lalu berkata, itu bukan bagian dari warisan Dewa Kematian tapi kutukan tempat itu. Meskipun dia tampak seperti seseorang yang berlevel 70. Dia berada di atas seseorang yang berlevel 99 dalam beberapa hal. Hahaha, kamu tahu betul. Dikatakan demikian, dengan nada lucu, sambil melihat sekeliling. Jadi ini ciptaan manusia itu? Baru pertama kali aku melihat yang seperti itu. Ada apa? Tiba-tiba, matanya menyipit, dan tambalan, di wajahnya, bagian dari musibah yang dialami pencipta kutukan ini, bergerak-gerak. Dia dengan cepat menyelidiki kerajaan tata ruang ini dan merasakan apa artinya mencapai level 100. Tapi meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di salah satu tempat ini, dia kurang lebih bisa memahami setiap hukum di balik tempat ini dan masih berasumsi bagaimana hal seperti ini dilakukan. Namun bahkan dengan semua perkembangannya, dia tidak dapat memahami perasaan yang baru saja dia alami. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya dari Minos dan Abi dan memalingkan muka ke arah di mana dia baru saja mendengar nyanyian aneh, mirip dengan suara binatang buas. Tapi nyanyian itu sepertinya tidak bisa dijelaskan olehnya, berisi hal-hal yang tidak dia mengerti dan kekuatan luar biasa yang membuatnya menggigil. Apa itu? Dia berkata keras-keras sambil melihat kerangka raksasa yang berbaring di area yang dia lihat. Itu adalah kesadaran akan kutukan musuh dari masyarakat kuno. Tetapi bahkan jika kerangka raksasa di dunia ini sudah ada pada masa suku ini bukan jaminan bahwa semua orang mengetahuinya. Bahkan saat ini, banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di wilayah kecil di dunia. Jadi, apa yang terjadi pada puluhan juta tahun yang lalu ketika jumlah penduduk lebih sedikit dan tempat-tempat tertentu tampaknya merupakan satu-satunya hal yang ditawarkan dunia? Pada saat itu, segel pada kerangka besar ini belum dibuat, dan telah hilang ke dunia. Tapi ini bukan jaminan siapapun akan menemukannya. Beberapa di antaranya telah digali dan baru ditemukan pada penggalian sebelumnya. Jadi, karena musuh bebuyutan masyarakat kuno belum mengenal satupun makhluk fantastis ini, dia terkejut melihat makhluk itu untuk pertama kalinya. Tapi tidak hanya itu, tapi karena perkembangannya, dia merasakan sesuatu yang mengancam datang dari sana dan gemetar ketakutan. Kotoran, beraninya ada orang melakukan itu? Bagaimana dia berani membawanya ke tempat ini? Dia menoleh ke belakang dan melihat Minos. Tidak tahu apakah ini orang paling bodoh di dunia atau yang paling beruntung. Brengsek, nak, aku akan menunggumu di luar. Dia lari tanpa menunggu lebih lama lagi untuk melihat apa yang akan terjadi jika dia tinggal di sana terlalu lama.